Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4748, 4749, 4750. Orang-orang ini, yang paling kuat pun hanya mencapai tingkat pertama alam kesengsaraan, terlalu lemah, terlalu lemah. Chang Yue berkata dengan gaya sok jagoan. Semua penduduk desa Dasi terpana melihat Chang Yue, dan tatapan penuh kekaguman mereka membuat Chang Yue sangat puas. Sialan, Chang Yue, apa maksudmu? Orang-orang ini adalah buruanku. Zhou Tang dengan tidak senang bertanya kepada Chang Yue. Sebenarnya, orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini adalah kesempatannya untuk pamer, tapi malah didahului oleh Chang Yue. Siapa suruh kamu lambat? Siapa yang salah? Chang Yue menyeringai dingin. Dasar kau, Zhou Tang hampir mati marah. Kalau bukan karena Chang Yue, penduduk desa Dasi pasti akan memuja dirinya. Sudahlah, aliansi penyegel iblis pasti akan mengirim orang lagi. Kalian ingin pamer, tunggu saja di sini. Dev berkata dengan tenang. Begitu Dev berbicara, tidak ada yang berani membantah. Benar seperti yang dikatakan Dev, orang-orang dari aliansi penyegel iblis datang bergelombang ke desa Dasi. Tentu saja, semua orang ingin menangkap iblis untuk mendapatkan pujian. Karena markas besar aliansi penyegel iblis berada di wilayah utara, iblis di wilayah utara sangat langka. Selain di daerah dingin ekstrim di utara, iblis sudah tidak terlihat lagi di tempat lain di wilayah utara. Sekarang, tiba-tiba ada iblis muncul di desa Dasi, jadi banyak anggota aliansi penyegel iblis ingin datang untuk mencari pujian. Namun, gelombang demi gelombang anggota aliansi penyegel iblis yang datang malah menjadi mangsa untuk pameran Suan Bin dan yang lainnya. Tak lama kemudian, di luar desa Dasi, mayat-mayat anggota aliansi penyegel iblis bertebaran di mana-mana. Mereka mati dengan berbagai cara, semuanya sangat mengenaskan. Penduduk desa Dasi duduk di tengah desa sambil menonton seperti menonton film, melihat gelombang demi gelombang anggota aliansi penyegel iblis datang dan mati. Pada akhirnya, penduduk desa Dasi pun sudah kebal melihatnya. Sementara itu, di markas besar aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng sedang sibuk menghitung sumber daya persembahan yang dikirim oleh berbagai divisi. Setelah dirampas oleh Dev selama 100 tahun, aliansi penyegel iblis mulai kekurangan sumber daya, apalagi 10 istana terus meminta sumber daya. Sekarang, Zhuo Tianzeng hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk mengambil sumber daya apapun yang mereka temukan, tidak peduli besar atau kecil. Sial, kenapa hari ini kelopak mata kiriku terus berkedut? Zhuo Tianzeng mengusap matanya, hatinya terus gelisah. Sejak menyaksikan kemampuan Tuan Si di aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng tidak bisa tenang, selalu merasa cemas. Membunuh seseorang lalu menghidupkannya kembali, itu terlalu menakutkan. Kelopak mata kiri berkedut artinya rezeki, kelopak mata kanan artinya bencana. Pasti ada orang yang akan mengirim sumber daya lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhuo Tianzeng terus mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pemimpin, ada iblis ditemukan di wilayah utara. Seorang penatua masuk dan melapor. Sejak penatua Chu dibunuh, Zhuo Tianzeng tidak punya orang di sampingnya, jadi dia mengangkat seorang penatua baru. Di wilayah utara, selain daerah dingin ekstrim, mana mungkin ada iblis? Iblis mana yang begitu berani? Zhuo Tianzeng mengerutkan kening. Markas besar aliansi penyegel iblis berada di wilayah utara, jadi iblis di wilayah utara sudah kabur ke tempat lain atau ditangkap oleh aliansi. Hanya di daerah dingin ekstrim di utara, iblis api dan sekelompok iblis masih aktif. Sekarang aliansi penyegel iblis bekerja sama dengan iblis api, jadi Zhuo Tianzeng tidak peduli lagi dengan iblis di bawah iblis api. Belum tahu siapa, tapi laporan dari bawah mengatakan sudah beberapa kelompok kita yang pergi menangkap iblis, tapi tidak ada yang kembali. Kata penatua itu, apa? Tidak ada yang kembali. Zhuo Tianzeng berubah wajah, seberapa kuat iblis itu? Sudah diselidiki. Penatua itu menggelengkan kepala, tidak tahu, hanya tahu lokasi pastinya, tapi tidak ada laporan tentang kekuatannya. Dasar tidak berguna, kalau penatua Chu masih ada, dia pasti sudah menyelidiki kekuatan iblis itu. Zhuo Tianzeng mengumpat, teringat pada penatua Chu. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan terus mengirim orang untuk menangkap iblis itu? Penatua itu, meski merasa tidak enak hati karena dimarahi, tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya dan hanya bertanya dengan suara pelan. Tentu saja kita harus menangkapnya. Jika kita membiarkan iblis berkeliaran dengan bebas di wilayah utara, bukankah nama aliansi penyegel iblis akan tercoreng? Zhuo Tianzeng berkata dengan wajah penuh kemarahan. Kalau begitu, saya akan mengirim beberapa ahli untuk pergi dan menangkap iblis itu.
Penatua itu, melihat Zhuo Tianzeng marah, berencana untuk segera mundur. Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Belakangan ini, dunia surga dan manusia semakin tidak aman. Zhuo Tianzeng memutuskan untuk pergi sendiri dan melihat siapa sebenarnya iblis ini. Saat itu, di desa Dasi, Xuan Bin dan yang lainnya masih menunggu kedatangan orang-orang dari aliansi penyegel iblis untuk memberikan pertunjukan kepada penduduk desa Dasi. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada yang datang. Tuan Chen, sepertinya aliansi penyegel iblis tidak berani mengirim orang lagi, kata Xuan Bin. Kalau mereka tidak berani datang, kita yang akan menyerang. Kalian berangkat secara terpisah dan hancurkan semua kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah utara. Dev memberi perintah kepada Xuan Bin. Tidak masalah, bagaimana dengan kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah lain? Tanya Xuan Bin. Kalian tidak perlu khawatir, wilayah lain terlalu jauh. Saya akan menyuruh orang lain untuk menanganinya. Tapi jangan berlama-lama, selesaikan dengan cepat dan segera kembali. Saya masih perlu membawa kalian untuk melakukan hal besar. Dev memberi instruksi kepada Xuan Bin. Baik, kami segera berangkat. Xuan Bin dan Zhou Tang serta yang lainnya segera berangkat. Mereka menyebar dan menuju berbagai kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah utara. Perlu diketahui, orang-orang ini semuanya berada di puncak tingkat ke-9 Mahayana. Menghadapi kekuatan aliansi penyegel iblis di dunia surga dan manusia, bagi mereka, itu seperti permainan anak-anak. Melihat punggung mereka, Dev juga merasa terharu. Beberapa bulan yang lalu, dia masih menghadapi bahaya di desa Dasi. Dia dikejar-kejar oleh aliansi penyegel iblis dan harus bersembunyi di mana-mana. Tapi hanya dalam beberapa bulan, dia sekarang bisa dengan mudah mengendalikan hidup dan mati aliansi penyegel iblis. Perasaan bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang memang sangat memuaskan. Setelah Xuan Bin dan yang lainnya pergi, Dev menggunakan slip geokomunikasi untuk menghubungi Xiao Yuanshan, memintanya memimpin orang-orang untuk menghancurkan kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah barat. Pada saat yang sama, gerbang Xi'an, Istana Guanghan, Lembah Darah, dan kekuatan lain yang memiliki hubungan baik dengan Dev, semuanya secara bersamaan menyerang kekuatan aliansi penyegel iblis. Dalam waktu singkat, pertempuran terjadi di 5 wilayah besar dunia surga dan manusia, dan kekuatan aliansi penyegel iblis mulai dihancurkan satu persatu. Perang besar seperti ini hanyalah hasil dari satu kalimat Dev. Sementara itu, desa Dasi tetap tenang. Pertempuran di berbagai tempat di dunia surga dan manusia tidak memengaruhi desa kecil yang damai ini. Kakak Dev, apakah kamu benar-benar bisa menghilangkan aliansi penyegel iblis dari dunia surga dan manusia hanya dengan satu kalimat? Suzy dengan hati-hati mendekati Dev dan bertanya. Setelah menyaksikan kekuatan orang-orang yang dibawa Dev, Suzy menjadi lebih hati-hati di hadapannya, seolah-olah ada jarak antara mereka. Tentu saja bisa. Orang-orang yang saya bawa ini, bahkan satu saja, bisa menghancurkan aliansi penyegel iblis. Tapi itu akan memakan waktu lama, dan saya tidak ingin menunggu. Kamu juga harus berlatih dengan baik, suatu hari nanti pasti akan mencapai prestasi besar. Dev mengelus kepala Suzy dengan penuh kasih sayang. Suzy sebenarnya anak yang pintar, hanya saja dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Di tempat seperti desa Dasi, tanpa sumber daya, sangat sulit untuk berkembang. Iya, saya pasti akan menjadi seorang ahli obat. Suatu hari nanti, saya akan membuat semua orang di desa Dasi bisa memakan pil obat. Suzy mengangguk dengan tekad yang kuat. Kamu bisa belajar meracik obat, tapi jangan mengabaikan latihan lainnya. Untuk masalah sumber daya latihan, kamu tidak perlu khawatir. Nanti saya akan menyuruh orang mengirimkannya secara berkala. Dev tidak ingin Suzy hanya menjadi ahli obat. Meskipun ahli obat langka dan memiliki status tinggi di dunia surga dan manusia, tanpa kekuatan yang cukup, bahkan ahli obat tingkat tinggi pun bisa menjadi pion orang lain. Baik, Suzy tersenyum. Sementara itu, di kehampaan wilayah utara, Zhuo Tianzeng memimpin pasukannya menuju desa Dasi. Kali ini, ia membawa para prajurit elit dari aliansi penyegel iblis. Selama tidak ada kekuatan tersembunyi yang menghalangi mereka, Zhuo Tianzeng yakin bahwa aliansi penyegel iblis tidak tertandingi di seluruh dunia surga dan manusia. Pemimpin aliansi, di depan adalah desa Dasi. Seorang penatua di sampingnya memberi laporan. Zhuo Tianzeng melirik ke depan dengan ekspresi meremehkan. Tempat terpencil dan miskin seperti ini, mana mungkin ada ahli yang tinggal di sini? Kenapa sudah beberapa kelompok yang kami kirim ke sini tapi tak satu pun yang kembali? Ayo turun dan lihat sendiri. Aku belum pernah menginjakkan kaki di tempat sekumuh ini. Zhuo Tianzeng dan pasukannya langsung menukik ke bawah. Namun, saat mereka mencapai langit di atas desa Dasi, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Di sekitar desa, di dalam hutan pegunungan, tergeletak mayat-mayat berserakan. Beberapa bahkan hancur berkeping-keping. Jelas sekali, mayat-mayat ini adalah para kultivator dari aliansi penyegel iblis yang dikirim sebelumnya. Mereka semua telah mati di sini. Bagaimana mungkin mereka bisa kembali? Pemimpin aliansi,
Ini semua adalah orang-orang kita. Penatua itu berseru ketakutan. Aku tidak buta, tidak perlu kau beritahu. Zuo Tianzeng menatap tajam ke arah desa, matanya dipenuhi hawa dingin. Tempat kumuh seperti ini, bagaimana mungkin bisa menyebabkan kematian begitu banyak kultivator? Apakah ada formasi pertahanan di sekitar desa ini? Pemimpin aliansi, sangat mungkin. Sebaiknya kita mengirim seseorang untuk memeriksanya dulu. Zuo Tianzeng mengangguk setuju. Penatua itu pun segera menunjuk seorang kultivator dan berkata, kau, maju ke depan dan selidiki. Kultivator itu tampak enggan, tetapi tidak punya pilihan. Jika ia menolak, kematian sudah pasti menantinya. Cao Ningma, sambil mengutuk pelan, ia berjalan menuju desa. Dengan mudah, ia melangkah masuk ke dalam desa Dasi. Tidak ada formasi pertahanan, bahkan tidak ada serangan apapun yang mengarah kepadanya. Beberapa penduduk desa hanya menatapnya dengan penasaran. Kau dari aliansi penyegel iblis? Salah seorang penduduk bertanya. Kultivator itu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala. Ia tidak bisa mengungkapkan identitasnya begitu saja. Begitu banyak anggota aliansi penyegel iblis telah mati di sekitar desa ini, siapa yang tahu ahli macam apa yang bersembunyi di sini. Karena orang itu bukan dari aliansi penyegel iblis, para penduduk pun tidak peduli. Mereka pergi begitu saja. Penduduk desa Dasi sudah memiliki rasa aman yang luar biasa. Bagaimana tidak, mereka telah mengalami kejadian besar yang mengubah mereka. Kini, melihat orang luar bukan lagi sesuatu yang mencemaskan. Seperti orang yang sudah terbiasa melihat mobil Rolls-Royce dan Bugatti, saat melihat Mercedes atau BMW, rasanya biasa saja. Meskipun kekuatan mereka biasa saja, penduduk desa ini tidak lagi takut pada kultivator tingkat rendah. Bagaimanapun juga, mereka memiliki Dev sebagai pelindung. Ketika beberapa penduduk mengabaikannya, kultivator tadi menghela napas lega. Baru saja ia ingin pergi, seseorang melihatnya. Hei, kau ngapain di sini? Sebuah suara lantang terdengar. Itu adalah Zuzi, salah satu penduduk desa. Kultivator itu terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa tergagap. Aku. Kau kesini buat buang air, ya? Tanya Zuzi. Iya, betul. Kultivator itu buru-buru mengangguk. Jamban di sana. Pergi saja. Zuzi menunjuk ke suatu arah. Tanpa membuang waktu, kultivator itu segera pergi. Dari atas, Zuo Tianzeng melihat bahwa tidak ada yang terjadi. Ia pun memimpin pasukannya turun langsung ke desa. Semua orang di desa Dasi, keluar sekarang. Seorang penatua di sampingnya berteriak keras. Namun, para penduduk desa tetap acuh tak acuh. Mereka bahkan mengabaikan kedatangan pasukan besar ini. Merasa diremehkan, penatua itu semakin geram. Namun, dari dalam desa, kepala desa tua perlahan keluar. Ia mengamati Zuo Tianzeng dan pasukannya, lalu mengerutkan kening. Kenapa ribut-ribut? Kalian ini siapa? Penatua aliansi penyegel iblis langsung berkata, kami dari aliansi penyegel iblis. Ini pemimpin aliansi kami, Zuo Tianzeng. Ia mengira bahwa setelah mendengar nama aliansi penyegel iblis, kepala desa pasti akan gemetar ketakutan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu mendengar aliansi penyegel iblis, kepala desa terlihat bersemangat dan langsung berseru, orang-orang dari aliansi penyegel iblis datang. Cepat, ambil bangku, kita tonton pertunjukan, bersambung.